Kemudian ada PK. PK kita menang. Setelah itu sudah tidak ada putusan perdata lagi, sudah tidak ada masalah lagi. Namun tiba-tiba BPN mengeluarkan surat membatalkan kepemilikan kami. Ini di tahun 2023, 3 Maret 2023. Dan di putusan ini kami sama sekali tidak pernah diundang dan sama sekali tidak mencatat adanya putusan 726 yang barusan saya sebut. Disembunyikan. 2 bulan setelah SK pembatalan ini keluar, kira-kira bulan Juni atau bulan Juli, keluarlah SHGB atas nama PT Mandiri Bangun Makmur. Ya, jadi ya, Pak bertiga Juju boleh. mulai dari sekitar sini, Serong. Karena menjadi bangunan, Pak ya? Nah, bangunan itu bukan termasuk dari bagian kita, tapi ujung ruko itu sudah menjadi bagian kita, ujung ruko itu. Tapi sangat kecil. Yang bagian besar adalah bagian sini. Ini KKUB 08. Ini sudah pasti masuk ke dalam ya sampai ujung. Sampai di mana ada gedung di depan dan di atas jembatan itu. Dan itu sampai ke ujung tanah di sebelah sana. Dan saat ini belum ada bangunan sama sekali. Tanah yang sekarang itu banyak rumput. Iya. Dulunya ini empang semua. Saya masih ada foto, saya masih kecil di empang ini. Ruko ini Pak bangunannya? Enggak, di depan. Oh, di depan justru? Di depan. Jadi termasuk ruko ini? Enggak termasuk ruko. Jembatan ini sampai sana. Ya. Nah, ini saya dengar akan dibikin elang laut kalau nggak salah. Elang laut sama di sini. Elang laut tuh apa? Semacam untuk acara. Acara buat bikin acara function hall. Oh, gedung. Iya, gedung. Di sini kalau nggak salah nanti mau dibikin ruko-ruko buat makanan deh kalau nggak salah. Dulu air laut itu masuk ke dalam. Air laut masuk ke dalam. Karena ini ke empang. Kalau pasang naik ya? Empang Bandeng, ya betul. Gila. Iya. Jadi sepertinya ini pidana berlapis-lapis ya, kenanya ya. Penyerobotan apa itu? Penggelapan. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang berada di kawasan PIK 2 yang sedang menjadi pembicaraan publik tanah air. Nah, di samping saya ini beliau adalah Bapak Juju Purwantoro. Beliau seorang advokat dan yang selama ini menjadi pembela korban PIK 2 ya Pak Juju ya? Sedang sidang awal-awal. Ya, sidang awal. Dan sekarang juga sedang berlangsung di pengadilan. Ya, masuk agenda mediasi. Oke. Nah, sementara yang di samping saya yang satu lagi beliau adalah Bapak Charlie Chandra. Nah, beliau adalah korban dari PIK 2 ya Pak Charlie ya? Betul. Nah, saat ini saya sedang berada di lahan
di mana semula lahan ini merupakan lahan keluarganya Pak Charlie, kemudian diambil alih ya Pak Charlie ya, secara tidak sah kali begitu ya Pak ya. Ya, betul. Yang ini luasnya ini mencapai 87,1 hektar. Nah, 8,71 hektar. 8,71 hektar. Nah, berada di Desa Limo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Nah, beliau memiliki lahan ini karena pada tahun 1988 ya Pak ya, bapaknya Pak Charlie ini membeli lahan ini dari siapa Pak waktu itu? Dari Cariwijaya namanya. Cariwijaya. Nah, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat lahan seluas 8,7 hektar ini jatuh ke tangan PIK 2. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada Pak Charlie nih, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Silakan Pak Charlie. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ingin menjelaskan tanah seluas 8,71 hektar ini bermula dari sekitar depan saya sampai ke belakang, kemudian sampai ke belakang sana, tengah-tengah jembatan, jalanan ini juga, dan sampai ke seberang juga. Tapi tidak ada bangunan di seberang, yang sudah dibangun hanya jembatan dan jalanan. Ruko-ruko di depan tidak termasuk. Nah, kenapa saya tahu ini adalah lokasinya? Karena saya lihat dari Google Map. Dari Google Map kita sudah bisa lihat perubahannya selama 10 tahun terakhir. Nah, ingin saya jelaskan bahwa saya sebagai ahli waris. Nah, tanah ini bukan saya yang beli, tapi ayah saya yang beli tahun 1988. Itu berdasarkan AJB. Jadi ini sudah ada sertifikatnya. Sertifikat ini sudah diagunkan juga ke BCA. Bahkan sudah hampir kebakaran. Jadi udah sangat berumur. Tapi sayangnya saya sudah tidak ada lagi sertifikat asli ini karena saya harus serahkan sebagai syarat pembebasan saya di Polda Banten. Jadi yang saya hanya ada adalah fotokopinya. Nah, pada waktu sekitar 2013 ayah saya terima SMS dari Ali Hanafi, Ali Jaya. Yang intinya empang kami seluas 8,8 hektar itu masuk ke dalam SK mereka, dan mereka adalah pihak pembeli. Nah, di situ sudah ada penawaran jual beli, namun tidak berhasil, tidak ada kesepakatan. Namun sebelumnya kami sudah terima SMS dari penyewa empang kita. Selamat malam bos, saya mau kasih kabar mengenai empang si bos sudah dikuasai oleh preman. Terus karyawan saya juga sudah diusir. Ini pada tahun 2013, Maret 2013. Nah, buktinya ada di sini semua. Ini SMS-nya juga ada semua. Nah, kemudian itu kan tahun 2013. 2013 itu sudah ada penawaran jual beli, sudah dikuasai lebih dahulu. Kemudian tahun 2016 tanah ini sudah dijual-jualin ke publik, ke umum. Ini adalah buktinya, bukti penjualannya, PPJB. Nah, yang ini adalah yang 08 yang ini. Waktu itu sudah dijual belikan dengan harga kalau nggak salah 24 juta per meter. Nah, namun kami tidak pernah menghubungi Agung Sedayu, tidak pernah menuntut, tidak pernah apapun, tidak pernah menghubungi minta ganti rugi. Ketika tahun 2021 Pak Ali Hanafi menghubungi saya kembali dengan tujuan penawaran jual beli. Ini ada buktinya. Nah, Pak Ali Hanafiah ini sudah menekankan, sudah saya tegaskan proses AJB bisa asal sudah ada kesepakatan. Katanya kalau tidak mau diterima, maka mereka akan proses hukum. Gitu. Dan itulah yang terjadi. Sebentar Pak Charlie, Pak Ali Hanafiah itu siapa? Pak Ali Hanafiah waktu itu saya ketemu di kantor PIK 2. Oke. Jadi saya asumsi adalah dia bagian dari PIK 2. Gitu.
pengacaranya kah atau direkturnya? Setahu saya dia bukan pengacara, tapi setahu saya dia itu hanya apa ya, broker kali ya, broker untuk membebaskan tanah. Tapi karena dia sering bersamaan dengan bosnya Agwan, jadi saya berasa dia itu mungkin sebagai orang tangannya Agwan lah. Kemana-mana selalu berdua saya lihat. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Nah, karena kami menolak penawaran jual beli tersebut, maka dikoreklah kasus lama. Ini kasus pidana. Pidana 596. Nah, ini kasus terkait dengan penjual pertama, yaitu Tepitnyo dengan Chairul Wijaya. Kami beli dari Chairul Wijaya, jadi kami nggak ada urusan dengan pidana ini. Nah, kasus pidana inilah yang selalu digoreng oleh mereka sebagai bukti. Contohnya, misalnya kami adalah maling, kami adalah mafia tanah dan lain-lain. Padahal kalau saya lihat di putusannya di sini, ini adalah hukuman pidana terhadap orang yang kami tidak kenal, dan juga di sini tidak menyatakan bahwa tidak memerintahkan BPN untuk membatalkan sertifikat kami, membatalkan AJB kami. Tidak ada perintah tersebut. Ini karena ya putusan pidana ya, bukan putusan perdata. Nah, kemudian pemilik tanah ini yang namanya Tepitnyo, dia berusaha untuk menghibah tanah ini ke Vera. Nah, Vera ini adalah saudara dia. Gitu. Jadi narasi yang selalu dibikin oleh Muanas Alaidit bahwa Vera ini adalah boneka yang diciptakan untuk memenangkan kami di pengadilan, itu salah. Karena dia menerima hibah melalui akta hibah yang sah. Gitu. Nah, di tahap pertama, waktu ketika Vera menggugat ayah saya, di tahap pertama kami kalah. Ini perdata, ini kalah. Karena ini kalah, artinya AJB ke Chairul Wijaya dan ke ayah saya itu batal. Nah, ini di putusannya. Tapi ayah saya banding. Jadi karena ayah saya merasa dirugikan, dia banding. Banding tersebut putusannya adalah menang. Di banding tersebut sudah menang. Dan di sini sudah dinyatakan, saya bacakan ya. Menimbang bahwa walaupun ada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596 tentang bahwa cap jempol Tepitnyo dipalsukan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan data yang termuat dalam surat kuasa 18 dan 17 tersebut di atas, maka jelas Tepitnyo mengetahui dan menyetujui balik nama atas sertifikat tanah milik nomor 5 bekas milik Tepitnyo dari Chairul Wijaya. Nah, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti putusan dalam perkara nomor 596 dikesampingkan. Jadi yang selalu selama ini digoreng oleh Muanas Alaidit, putusan pidana itu sudah dikesampingkan oleh putusan perdata. Ya. Bahkan di putusan perdata ini sudah dinyatakan bahwa pertama, akte jual beli dari Chairil ke ayah saya itu sah. Akte jual beli dari Tepitnyo ke Chairul Wijaya itu sah. Itu sudah ada di dalam putusannya. Dan juga disebut jual beli sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan. Putusan pidana nomor 596 dikesampingkan oleh hakim. AJB sah dan mengikat menurut hukum. Dan disebut juga bahwa Sumita Chandra dikualifisir sebagai pembeli yang beretikat baik yang harus dilindungi menurut hukum. Maka saya sangat bingung kenapa Muanas Alaidit selalu mencemarkan nama baik keluarga kami dengan menuduh kami adalah maling. Karena seharusnya dia sudah membaca putusan ini. Dia kan magister hukum, dia bisa baca putusan ini. Dan di putusan ini sudah jelas. Kemudian Vera kasasi kalah, kita menang, Vera kalah. Kemudian ada PK kita menang. Setelah itu sudah tidak ada putusan perdata lagi, sudah tidak ada masalah lagi.
Namun tiba-tiba BPN mengeluarkan surat membatalkan kepemilikan kami. Ini di tahun 2023, 3 Maret 2023. Dan di putusan ini kami sama sekali tidak pernah diundang dan sama sekali tidak mencatat adanya putusan 726 yang barusan saya sebut. Disembunyikan. 2 bulan setelah SK pembatalan ini keluar, kira-kira bulan Juni atau bulan Juli, keluarlah SHGB atas nama PT Mandiri Bangun Makmur. Hanya dalam waktu 2-3 bulan sudah keluar sertifikat itu. Itu adalah SHGB nomor 502. Nah, saya sangat apresiasi dengan Bapak Presiden Prabowo dan juga dengan Bapak Nusrin Wahid yang mengatakan Nusron Wahid yang mengatakan ini dalam videonya barusan. Dan kami masih punya, Nusron Wahid mengatakan, dan kami masih punya kewenangan itu untuk membatalkan sertifikat. Ini terkait sertifikat SHGB yang di atas laut, yang kita dengar hari ini akan dibatalkan. Sertifikat ini terbit tahun 2023 berdasarkan PP. Kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, cacat prosedur dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan tanpa proses pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan. Nah, Pak Nusron, sertifikat kami sudah hak milik selama 35 tahun. Tapi dibatalkan begitu saja tanpa putusan pengadilan. Secara sepihak. Betul, secara sepihak. Nah, saya senang dengar Pak Nusron bilang pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut akan kami tindak sesuai dengan undang-undang yang ada dengan pasal berlapis-lapis, katanya. Jadi saya sangat apresiasi kepada pemerintah yang sekarang karena sepertinya Pak Prabowo sudah menyatakan untuk mengevaluasi seluruh proyek PIK 2 dan untuk berfokus keadilan dan dampak positif bagi rakyat. Jadi dalam halnya tidak hanya di tanah-tanah lahan yang di laut saja, Betul, tapi juga yang termasuk di darat, yang termasuk Betul. miliknya Pak betul, Cari. betul. Nah, Pak Nusron dan Pak Presiden Prabowo, kenapa saya menjelaskan ini? Karena selama ini yang digoreng oleh pihak Agung Sedayu atau kuasa hukum PIK 2 itu informasi yang sangat salah. Sedangkan saya mengatakan semua ini berdasarkan putusan pengadilan yang sudah sah. Kok bisa ya putusan pengadilan yang sudah sah tapi tetap kami kehilangan hak milik? Nah, inilah yang menjadi problem di PIK 2 saat ini. Dan ini adalah salah satu contoh bukti PIK 2 itu bermasalah dan harus segera dihentikan. Gitu. Pak Cari, kalau nggak salah Pak Cari itu pernah ditahan ya dalam proses masalah ini ya? Betul. Bisa cerita Pak, gimana tuh ceritanya? Betul. Saya pernah ditahan itu dengan dugaan pemalsuan surat. Jadi waktu saya mau balik nama dari ayah saya yang sudah meninggal dunia ke semua ahli waris, PPAT memberikan surat-surat permohonan ke BPN. Belum sempat diproses, tiba-tiba surat itu beralih ke pelapor. Nah, siapa pelapor ini? Pelapor ini adalah cucu cicit namanya Hamid dari Tepityo. Nah, Hamid ini sama sekali tidak tahu transaksi ini. Dia belum lahir kok. Dia belum lahir sama sekali. Dan dengan surat kuasa dari Hamid dan cucu cicitnya, itu yang dijadikan modal untuk laporan. Padahal saya udah bilangin ke polisi, penyidik ini sudah dijual loh. Saat kejadian itu belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan kepemilikan kami. Hingga hari ini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan AJB dan SHM kami. Gitu. Kok bisa pelapor yang sudah menjual dari tahun 1986 kok bisa sekarang melapor? Ya, intinya kami sudah mendapatkan surat kuasa sudah diberikan ke PIK 2. PIK 2 sudah menguasai ini, nanti buktikan aja di pengadilan.
Sedangkan saya sudah dirugikan, saya sudah ditahan. Dan saya sudah jelaskan ke Pak Penyidik. Pak Penyidik, kasus ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan di Polda Metro. Dan itu sudah SP3. Kok dilaporin lagi? Gitu. Di Polda Metro itu laporannya beda, penggelapan. Jadi Itu sudah SP3 Pak ya? sudah SP3 berdasarkan tidak cukup bukti. Itu sudah ada di website saya charliechandra.com. Jadi semua yang saya katakan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah. Gitu. Saya harap Pak Nusron Wahid dan Pak Presiden Prabowo segera mengeluarkan statement sehingga para korban berani untuk bersuara. Karena sekarang ini banyak sekali korban yang sudah bicara sama saya, mereka tidak berani. Mereka tidak berani sama sekali. Nah, saya harap supaya masalah ini tidak menjadi tambah lama, saya harap semoga Pak Prabowo dan Pak Nusron Wahid segera membatalkan proyek ini, segera melindungi semua korban, supaya mereka tidak takut berbicara. Gitu. Nah, saya sangat juga apresiasi dengan Pak Said Didu, Pak Ahmad Kozinudin, dan peran-peran dari semua aktivis. Tanpa mereka berbicara lebih dahulu, kita nggak bakal berani. Kita nggak bakal berani. Pernah digoreng masalah ras, masalah apa? Tapi itu tidak ada masalah ras. Pernah digoreng juga masalah hoax, tidak ada hoax. Yang disebut oleh Pak Said Didu, yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Ahmad Kozinudin, itu semua untuk rakyat, untuk rakyat kecil, Pak. Jadi mohon melindungi kami sebagai rakyat kecil. Nama saya Sumita Chandra. Umur saya sekarang 76 tahun. Saya ingin klarifikasikan bahwa saya bukan mafia tanah, bukan pedagang tanah. Saya miliki satu tanah yang di Teluk Naga yang berupa empang. Itu adalah satu-satunya tanah saya. Di mana-mana pun saya tidak ada lagi. Di seluruh Indonesia pun tidak ada lagi. Itu saja. Nah, karena tanah empang itu dikontrakkan kepada orang lain yang bekerja di situ. Pada awal 2013, tahu-tahu orang saya itu diusir oleh ahli Hanafiah, dan empang saya dikuasai oleh dia atau orang yang disuruhkan dia. Jadi ahli Hanafiah itu saya tidak kenal dia. Saya pikir dia adalah pedagang tanah yang ingin membeli tanah saya untuk dijual lagi. Saya tidak tahu itu adalah grup mana yang butuh tanah saya. Tetapi yang saya pikir adalah dia buat jual lagi. Sehingga karena juga ada kiriman SMS kepada saya dengan kata-kata yang berupa ancaman, itu semua bikin sulit. Mungkin kalau dari awal bicara baik-baik, sudah selesai waktu itu. Tanah saya asli, sertifikatnya asli, tidak ada palsu, semuanya asli, semuanya benar. Jadi mohon bantuan supaya saya dibantu. Agama saya adalah Buddha. Saya sembahkan Mama Kuan Im. Sekian mohon saya agar diperlakukan adil. Ya, Pak Charlie ini sebagai salah satu contoh di mana secara personal, secara pribadi kerugian yang dialaminya walaupun sudah melakukan gugatan dan menang, ya Pak ya, dari pengadilan tinggi, ya, tingkat pengadilan banding sampai tingkat
PK Pak, peninjauan kembali, masih menang juga. Ya, tapi bukti-bukti hukum seperti itu diabaikan sedemikian rupa oleh pihak PIK, Pondok Pantai Indah Kapuk. Kan begitu. Dan kepolisian dan juga oleh BPN. dan juga oleh BPN, karena BPN sama sekali tidak mempertimbangkan itu. Ada apa ini BPN ini? Seperti itu kelakuannya lah, saya katakan begitu. Tidak unsur pidana mungkin ya. Ya, kalau misalnya ini kita proses atau Pak Cari mau proses ini bisa ada unsur pidana seperti itu. Ya, sedangkan masyarakat lain yang banyak yang korban yang di sekarang ini Pak lagi terjadi, masyarakat korban di Pondok Indah Kapuk itu puluhan Pak, bahkan ratusan mungkin Pak ya. Mereka nggak berani saja secara umum ya, mereka tidak berani melakukan gugatan misal seperti itu. Tapi faktanya tanah mereka juga direbut aja begitu dengan harga yang tidak disepakati. Biarpun sudah dibayar ya, biarpun sudah Walaupun sudah dibayar atau AJB gitu, tapi harga tanahnya tidak seperti yang disepakati. 30.000 sampai 50.000 kira-kira seperti itu Pak ya. Iya, satu Nah, sotomi aja 30.000. Iya, kata Pak Cali mangkok sotomi udah 30.000. Jadi seperti itu. Jadi artinya di era mudah-mudahan semoga kita berharap di era pemerintahan Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo dan Bapak Nuson Wahid ya Pak ya, Ketua BPN, agar terbuka mata dan telinganya, terbuka hatinya ya, pikirannya juga demikian. Terhadap kasus ini, di kasus ini bukan cuma Pak Cahri seorang aja loh Pak. Kasus ini adalah menyangkut nasib ratusan bahkan ribuan di pulau-pulau, sebutlah Pak, pulau apa juga? Oke. Pulau Nggak tahu juga saya nama. ya, pulau-pulau di daerah PIK 2 itu, Kronjo dan sekitarnya ya Pak ya. Kohat. Nah, Kohot, Kronjo, ya, kecamatan dan sekitar sekitar Banten itu kalau nggak salah ada sekitar 9 Pak, 10 kecamatan Pak. Akhirnya kan seperti itu. Korban itu mereka itu perlu dipikirkan Pak Presiden. Ya, Pak Nusron bersikap tegas untuk membela rakyat. Jangan kita hanya terlena oleh suatu kepentingan konglomerat tertentu saja. Pak Charlie dan keluarga kan memang kalah di pengadilan tingkat pertama, tetapi menang di tingkat banding hingga peninjauan kembali. Apakah sertifikat yang saat ini dimiliki PIK 2 atas tanah Pak Charlie ini sah atau bisa dibatalkan? Sebetulnya jelas-jelas lah apa yang dilakukan, apa yang diproses oleh PIK 2 itu memang mayoritas ilegal ya, tidak sesuai dengan hukum, karena mereka memperoleh atau mengambil ya tanah-tanah rakyat itu dengan cara-cara yang tidak benar atau ilegal seperti itu. Yang sudah jelas-jelas contoh tadi Pak Charlie ya, Pak Nuson Wahid juga mengatakan kan tadi udah dikatakan Pak Charlie, misalnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ya, kami akan tindak tegas sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Seperti itu Pak. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi lah Pak Nuson terhadap kasus ini. Bela rakyat sekarang. Sekarang saatnya rakyat dibela. Terima kasih.